Pemirsa masih di IDX Transaction Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Langsung saja pemirsa dapat Anda saksikan 4 saham pilihan grafis di layar televisi Anda dari perbankan Big Cap. BMRI tampaknya lebih direkomendasikan buy 4950 resisten hingga ke 5550. Kemudian BBNI juga direkomendasikan tapi lebih ke buy on break di 4050, supportnya resisten hingga ke 4880 dan TAPG juga buy di 890 resisten hingga ke 1040. Sementara Brand buy on breakout di supportnya 6185 hingga ke 8000, cukup lebar range harga untuk Brand. Ya, 4 saham pilihan ada BMRI, BBNI, TAPG, dan Brand. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak Hari. Dari perbankan Big Cap ini ada BMRI Pak. Ditutup di penutupan sesi kedua hari ini. Melesat di 3,45% di 5250. Dan kebetulan juga ada pertanyaan Bapak Victor dari Malang, kebetulan juga menanyakan saham perbankan BMRI Pak dan BBNI juga. Nah sekaligus nanti kita akan coba ulas BBNI juga. Kita ke BMRI terlebih dahulu Pak, masuk di harga penutupan hari ini, support dan resisten selanjutnya. Kemudian posisi buy di level berapa untuk BMRI? Ya, ini posisi buy langsung di 5250. Posisi penutupan hari ini. Dan memang kalau kita lihat supportnya itu ada di 4950, kemudian support 4950, kemudian resisten itu ada di 5550 ya, 5500, kemudian ada di 5550. Nah, jadi tapi yang terutama itu adalah resisten di 5550. Karena itu secara trading jangka pendek ini adalah peluang untuk buy dengan support yang pendek, jadi risikonya kecil, dan target profitnya lumayan tuh 5550. Baik, untuk BMRI ditutup melesat hari ini 3,45% di 5250. Bapak Victor di Malang bisa masuk di harga penutupan hari ini ya Pak, dengan target price tadi ke 5550 tadi. Penutupan hari ini masih di 5250. BMRI saham pilihan yang pertama. Kita beralih ke saham pilihan kedua Pak, masih dari perbankan Big Cap, BBNI. Tadi juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda, tapi lebih ke buy on breakout Pak. Supportnya saya ulang kembali di 4050, resisten hingga ke 4880. Pak Victor juga menanyakan BBNI bisa masuk di harga penutupan hari ini atau tidak? Gini. Ada resisten yang cukup dekat dengan harga penutupan hari ini. Harga penutupan hari ini kita lihat di 4520, sementara resisten ada di 4580. Karena itu, alangkah lebih aman secara teknikal ya, lebih confirm bullishnya apabila BBNI berhasil breakout bullish di 4580. Dan karena itu makanya sinyal buy yang kita berikan itu adalah buy on breakout 4580. Nah, kemudian target profitnya, nah itu yang menarik. BBNI ini sudah konsolidasi cukup lama. Apabila berhasil breakout major resistance ini, maka peluangnya untuk naik bahkan sampai di 5175 ini jadi gede. Ya, jadi yang pertama adalah targetnya adalah di 4880. Kalau 4880 ini masih lewat lagi, maka bahkan bisa mencapai di 5175. Ini yang membuat trading BBNI ini jadi menarik. Kenapa? Karena supportnya itu juga nggak terlalu jauh sehingga risikonya agak gede. Ya, supportnya terdekat itu ada di 4260. Sementara target profitnya gede. Iya. Ya. Dengan posisi penutupan hari ini 4.520, target price Anda tadi hingga ke 5.175. Ini target sampai kapan Pak Hari dan seperti apa skenarionya sebelum BBNI ke 5175, resisten berapa yang harus ditembus terlebih dahulu dan mungkin dari sisi support yang harus dipertahankan untuk BBNI? Ya, support yang harus dipertahankan itu tadi saya sudah sampaikan 4260.
Kemudian untuk resisten sebelum mencapai 5175 itu adalah 4880. Nah, walaupun nyampe 4880 itu profitnya udah lumayan kalau kita memanfaatkan peluang trading ini. Baik, penutupan hari ini di 4.520 menguat di 2,26%. Pak Hari, bagaimana Anda melihat kebangkitan dari saham BBNI, Pak? Tertekan ketika trading halt ke 3.700-an, sekarang sudah di 4.500 dengan penguatan yang terjadi arahnya, terutama untuk di posisi kuartal kedua di 2025 ini. Baik, kalau boleh saya recall Pak Dev. Jadi Pak Dev mungkin masih ingat pada waktu pertemuan kita beberapa bulan yang lalu, sekitar era ketika gonjang-ganjing akibat kekhawatiran resiprokal tarif Trump. Ya. Pada saat itu perbankan big caps itu benar-benar tertekan, dan saya katakan secara valuasi perbankan big caps itu akan sangat sulit mendapatkan valuasi serendah itu. Kenapa? Karena baik BBNI, BMRI, BBRI itu semuanya pada valuasi price to book value ratio itu cuma sekitar 1, sekian. Yeah. BBNI bahkan tidak sampai 1. Jadi sangat rendah sekali, dan valuasi serendah itu hanya ada pernah terjadi kapan? Tahun 2020, Pak Dev. Tahun 2020 itu adalah kita tahu itu zamannya COVID. Dan pertanyaannya adalah apakah sekarang ini seburuk itu walaupun ada resiprokal tarif Trump lah katakanlah. Baik. Kan tidak ada orang yang ekonominya juga tetap jalan kan sebenarnya, walaupun memang sih ada kekhawatiran terhadap resiprokal tarif, tapi kan nggak sampai separah seperti COVID. Tapi market sudah mengantisipasi, memvaluasi harga saham perbankan big caps itu semengerikan, separah seperti pada waktu COVID dulu. Baik. Dari BBNI kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak. Ada TAPG. Anda rekomendasikan buy 960 penutup Pak hari ini menguat di 3,23%. Buy di level berapa untuk TAPG? Nah, khusus TAPG ini juga buy on breakout di 975 ya. Oh sorry, TAPG bisa langsung buy, tapi ada resisten di 975. Nampaknya ini akan terlampaui. Ya, saya optimis ini terlampaui 975 ini melihat dari volume dan momentum transaksi yang terjadi hari ini. Ya. Nah, khusus TAPG dan brand kedua ini adalah benar-benar purely technical trading. Oke, TAPG terlebih dahulu, Pak. Ya, ini TAPG. Ya, kita bicara TAPG ini purely adalah technical trading. Jadi mulai dari titik tertinggi yang terakhir ya selama tahun ini itu ada di level 1060, terus kemudian pullback ke level 850-an, terus kemudian rebound lagi, pullback lagi sedikit, dan ini sekarang mulai rebound lagi. Dengan kata lain berarti bottom yang terjadi kemarin ini tetap lebih tinggi dari bottom sebelumnya, dan ini menandakan bahwa TAPG ini dia masih uptrend alias bullish. Karena itu peluangnya untuk breakout 975 ini jadi cukup besar, dan apabila dia berhasil breakout 975 maka peluangnya untuk naik lagi bahkan mencapai titik tertinggi di level di bulan April, yaitu di level 1060 itu jadi semakin besar. Baik, terakhir Pak untuk brand singkat saja, buy on breakout di level berapa penutupan hari ini? 6725, menguat di 5,91%, Pak. Ya, brand ini juga sama, mirip kondisinya seperti TAPG, ini juga purely technical trading. Jadi kalau kita lihat secara technical analysis klasik, ini nampak bahwa ada terjadi semacam pola inverted head and shoulder pattern kayak begini. Nah, kenapa tadi saya katakan buy on breakout? Karena apabila ini berhasil nembus neckline ini, maka dia bisa lanjut bullish paling tidak ke resisten di
8.050. Baik. Ya, dan 8.050 ini itu adalah support terakhir sebelum dia terkoreksi begini. Kita tahu kalau ada support yang di break, maka dia sekarang berubah jadi resisten. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BMRI, BBNI, TLPG, dan BRAND. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Hari, kita hold dulu Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan sesi kedua hari ini. Pak Hari, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk menjawab beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup menguat signifikan di 1,65% dan ditutup di level 7.230.745. Dan kabar baiknya adalah level penutupan hari ini merupakan level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. MNC 36 menguat di 1,12%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,39%, LQ45 menguat di 1,38%. Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, teknologi memimpin penguatan di 3,54%, transportasi dan logistik juga menguat di 3,53%, kesehatan melemah di 0,98%, dan properti melemah di 0,11%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan. BRMS ditutup menguat di 432, BMRI ditutup di zona hijau 5.250 dan Telkom terapresiasi di 2.910 dan Goto juga menguat ditutup di level 66. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari Antam, tadi pun juga sempat kita ulas 3260, MBMA melemah ke 414, Inco di 3500, Pani juga melemah di 10.650, Antam transaksi hingga 1,4 triliun rupiah. Update penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hari, waktu kita cukup terbatas Pak. Langsung saja menjawab pertanyaan Bapak Jason dari Jakarta ini Pak. Menanyakan saham DKFT Pak. Support DKFT, dan resistennya. Okay. Ya, untuk DKFT Pak. Support dan resistennya. DKFT. Bentar. DKFT melesat 6% hari ini, Pak Hari. Wah, ya benar. Support ada di 404, support yang paling dekat. Support berikutnya ada di 376. Okay. Kemudian resisten ada di 498. Baik. Selanjutnya Ibu Susi dari Bandung Pak menanyakan saham NICL melesat 17% hari ini. PAM Mineral TBK, NICL. Mau nanya saham NICL, ya, support dan resistennya. NICL ini support ada di 1060. Kemudian resisten itu 1540. Saran saya take profit kalau ini. Oke, yang sudah ambil posisi ya Pak? Ya, take profit, exit. Oke. Selanjutnya Bapak Tanu dari Bandung Pak menanyakan saham Raja, resisten di harga berapa untuk Raja? Raja resisten terdekat ada di 2.800. Ya. Nah, ini hati-hati kenapa? Karena tadi sempat break tapi balik ya turun di bawah 2.800. Support ada di 2430. Oke. Bapak Robert selanjutnya Pak menanyakan saham Toba naik 22% hari ini 670 penutupan untuk Toba. Sudah ambil posisi di 350. Profitnya sudah lumayan ini. Iya. Saran saya adalah profit taking untuk Toba. Ya, karena lagi-lagi ini sudah dekat sekali dengan resisten di 733. Itu adalah resisten terakhirnya dia. Iya. Dan kemungkinan besar walaupun nyampe di situ itu bisa terjadi profit taking besar itu. Baik. Nah, terus kemudian supportnya ada di 494 karena itu hati-hati, supportnya udah jauh sekali. Oke, kita ke Lampung Pak, ada Bapak Joshua menanyakan saham CFIN Pak. Sudah punya harga average di 398 level penutupan hari ini.
support dan resistennya. Savin ya, sebentar masih loading. Oke. Savin ini resisten berikutnya ada di 408 dan 418. Oke. Ya. Nah, support terakhir itu ada di 366. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Dedi dari Padang menanyakan saham Live Pak, LIVE nyangkut di 150 Pak, penutupan hari ini di 144. Averaging down atau di cut loss untuk Live? Ini sangat tidak rekomen dan saran saya adalah exit. Oke. Di level penutupan hari ini Pak? Iya. Supportnya juga sudah dekat sekali, 6.025. Apabila sampai break di 6.025 itu di breakout, wah ini bisa jatuh. Baik, Bapak Sihotang dari Medan menanyakan saham cuan Pak di 11.475, sudah cuan juga untuk Live. Resisten selanjutnya take profit di level berapa? Cuan. Cuan ini adalah juga rawan sekali untuk profit taking. Resisten berikutnya ada di 13.800 Pak De, di mana itu udah dekat sekali juga. Ya. Baik. Ibu Lestari dari Jakarta Pak menanyakan saham PGEO sudah direkomendasikan entry tidak Pak? PGEO Pertamina Geothermal sebentar. 1360 penutupan hari ini. Ini adalah bukan entry, ini justru exit, ini profit taking. Kenapa? Karena sempat ditarik naik tapi kemudian tutupannya berbalik arah seperti ini. Secara teknikal ini adalah shooting star kalau candlestick pattern ya. Nah, supportnya ada di 1260 dan resisten ada di 1470. Baik, kemudian Antam dan juga Cuan, Bapak Inder dan juga Pak Purnomo sudah dibahas. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, saya akan coba cek juga ini. Posisi untuk Goto Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi, baru saja masuk. Goto. Iya, arahnya akan kemana? Peluang ke 70? Goto nomor 1, ini adalah bukan aset untuk investasi ya. Ini adalah purely hanya bisa dilakukan untuk technical trading. Kenapa? Karena Goto ini secara aset dia laporan keuangan masih negatif terus. Oke. Ya, dan apakah ada peluang untuk buy? Ya ada, tapi spekulatif buy karena rebound hari ini. Nah, resisten ada di 70 sehingga jika dia rebound sampai 70 maka siap-siap profit taking. Kalaupun Anda masih hold maka di level 73 itu adalah resisten yang sangat kuat dan ya itu silakan exit di situ. Baik, analisis untuk Goto tidak menyebutkan nama dan lokasi, penutupan hari ini di 66, menguat 8% signifikan, dan juga penopang dari sektor teknologi hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini Pak. Waktu kita cukup terbatas dan terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama diperdagangkan hari selanjutnya. Pak Hari, terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak Hari. Terima kasih atas undangannya Pak Dev. Baik. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk IDX Channel. Ya, Oke, terima kasih ada Bapak Hari Suwanda yang merupakan CEO Akela Trading System. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.